Yang membahagiakan siapa? Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Dan setiap makhluk Allah letakkan kebahagiaan mereka pada fitrah mereka masing-masing. Kalau manusia kebahagiaannya hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja, hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya apa? Manusia tak mungkin bahagia di luar agama. Tidak mungkin manusia mulia di luar agama. Tidak mungkin, Pak. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Sebagaimana kebahagiaan ikan hanya di dalam air saja. Kalau ikan keluar air dia binasa. Nih anak-anak catat itu. Buku kalian catat itu. Kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Biar masuk ke dalam kepala kita itu. Banyak orang salah paham. Dia pikir kebahagiaan itu kalau aku kaya aku bahagia. Oh, kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tentu Qarun lah orang paling bahagia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabru wal hilma wal ilma kaifa yakunu hadzal hum wal hilma wal ilma ya rab. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran buat Bapak MC, Masya Allah sudah memperkenalkan diri saya kepada jamaah. Tak kenal maka ta'aruf ya. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan tentang siapa saya ya. Bapak Ibu sebetulnya kenal saya atau tidak kenal saya tidak penting. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, siapa yang menghantarkan saya ke tempat ini? Siapa? Allah. Jadi dakwah itu memperkenalkan Allah, itu maksudnya. Kalau yang disampaikan sama Bapak kita tadi itu keperluan saja. Biar Bapak mungkin yang ada yang belum melihat di TV, belum kenal, siapa sih orang ini, beliau kenalkan. Tapi kalau ada yang nggak kenal, nggak masalah. Tapi kalau nggak kenal dengan Allah, itu masalah besar. Siapa itu Allah? Siapa Pak? Kalau ada anak Bapak tanya, ini teman-teman nih, ada orang tanya, siapa itu Allah? Gimana cara jawabnya Pak? Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan kita. Selain Allah bukan Tuhan. Ya Pak. Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sampai detik ini belum ada satu orang pun yang mengaku mereka yang menciptakan langit dan bumi.
Ya, jadi cara jawabnya mudah-mudah saja. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Selain Allah itu adalah makhluk. Iya, Pak. Dan makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Makhluk ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. Selain Allah ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menjumpakan, tidak mampu memisahkan. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, Allah mampu. Memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan pun adalah Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. La ilaha illallah. Mana suaranya kurang keras nih? La ilaha illallah. Yang membahagiakan siapa? Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Dan setiap makhluk Allah, Allah letakkan kebahagiaan mereka pada fitrah mereka masing-masing. Kalau manusia kebahagiaannya hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya apa? Manusia tak mungkin bahagia di luar agama. Tidak mungkin manusia mulia di luar agama. Tidak mungkin, Pak. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Sebagaimana kebahagiaan ikan hanya di dalam air saja. Kalau ikan keluar air dia binasa. Nih anak-anak catat itu. Buku kalian catat itu. Kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Biar masuk ke dalam kepala kita itu. Banyak orang salah paham. Dia pikir kebahagiaan itu kalau aku kaya aku bahagia. Oh, kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan tentu Qarun lah orang paling bahagia di dunia. Betul nggak? Tapi ternyata Qarun pun tak bahagia. Dia terhina, dibenamkan ke dalam tanah. Ada orang menyangka kebahagiaan dalam pangkat dan jabatan. Oh, kalau aku berkuasa, aku jadi raja, aku jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan, aku mulia. Kalau ada hubungannya kemuliaan, kebahagiaan dengan kekuasaan, dengan kerajaan, tentu Fir'aun lah orang paling mulia di dunia. Tapi ternyata Fir'aun pun dihinakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Fir'aun itu jadi raja sampai mati, Pak. Nggak ada periode-periodenya dia, Pak. Sekarang dibatasi kan, jadi presiden 2 periode. Fir'aun sampai mati jadi raja, tapi terlaknat. Nah, maka hadirin sekalian luruskan lagi keyakinan masing-masing kita yang hari ini merasa tak bahagia. Bapak ibu nggak bahagia, teman-teman nggak bahagia. Itu sebetulnya masalah kita bukan karena kita di kampung, bukan. Itu masalahnya bukan karena miskin, aku nggak ada kerjaan. Itu masalahnya bukan karena kalian tidak punya istri, tidak. Itu masalah kita tidak bahagia karena hubungan kita dengan Allah rusak. Ya, karena kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana supaya bahagia? Mudah saja, perbaiki iman, perbaiki amal, pasti bahagia. Tidak bukan ini belit, Pak. Aku cari dulu uang banyak-banyak, kemudian aku beli rumah, beli mobil, aku kaya, aku bahagia. Padahal nggak ada jaminan bekerja itu datangkan uang, Pak. Betul nggak? Banyak orang berdagang siang dan malam, bukan uang dia dapat, utang dia dapat, Pak. Bukan dia bahagia masuk penjara malah. Kalau aku bertani ini, aku dapat hasil panen yang banyak, kemudian aku jual, kemudian aku punya uang banyak, aku beli rumah, beli mobil, aku pergi jalan-jalan keliling dunia, aku bahagia. Ah, belum tentu, Pak. Tidak ada janji Allah, hai petani, bertanilah kamu, kemudian aku beri kamu hasil pertanian. Nggak ada. Rezeki itu mutlak Allah yang atur. Bekerja saja silakan. Petani silakan ke sawah,
Pedagang silakan ke pasar, tapi yakin yang memberi rezeki bukan pasar, yang memberi rezeki bukan pertanianmu, yang memberi kamu rezeki bukan kantormu, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu kita nggak usah kerja aja, kan Allah yang ngasih rezeki. La natrukal asbab walakin natrukal yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab.